Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, Minggu tanggal 3 Maret 2024, bersama saya Pendeta Maria Prahesti, STHMM, yang melayani di Resort Kapuas Seberang, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur kalau hari ini masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkenanlah untuk menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya baca demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingatlah saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, penerimaan dan penolakan merupakan dua hal yang biasa terjadi dalam kehidupan. Orang akan menerima sesuatu hal jika itu sejalan, seide, sepemahaman dengan dirinya. Sebaliknya, orang akan menolak sesuatu jika itu tidak sejalan, seide, sepemahaman atau bertentangan dengan dirinya. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil juga berhadapan dengan penerimaan dan penolakan di sepanjang zaman. Sebagai respon orang terhadap Injil, ada orang yang menerima pemberitaan Injil sebagai kabar baik.
namun juga ada yang menolak karena melihatnya sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya dan sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18-31, Rasul Paulus menyampaikan bahwa pemberitaan Injil yang dia lakukan mendapat 2 respon yang berlawanan, yaitu penolakan dan penerimaan. Yang pertama, respon penolakan diberikan oleh orang-orang Yunani, Yahudi, dan Romawi yang menolak pemberitaan tentang salib. Mereka ini disebut Paulus sebagai orang yang berhikmat, ahli Taurat, dan pembantah dari dunia ini pada ayat yang ke-20. Pemberitaan tentang salib disebut para penolak Injil sebagai kebodohan. Apa alasannya? Yang pertama, bagi orang Yunani, atau yang disebut Paulus dengan orang berhikmat, mereka dikenal sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi hikmat, penalaran, kebijaksanaan, bahkan filsafat di zamannya. Sekaligus juga mereka hidup dikelilingi oleh penerimaan terhadap mitos dan legenda sebagai cara mereka untuk memahami keberadaan para dewa-dewi mereka. Pemberitaan salib Kristus menjadi hal yang tidak masuk akal bagi mereka, sebab sulit untuk menerima bahwa Yang Maha Kuasa berkenan hadir dalam rupa manusia dan kemudian mati dalam kelemahan, kalah oleh kematian dengan cara yang memalukan, yaitu disalibkan. Memakai standar manusia adalah hal yang tidak bijaksana jika Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Kemudian dalam pemahaman mereka juga sulit untuk menerima pemberitaan salib, sebab setiap kali Paulus berbicara soal salib, ia mengacu pada suatu peristiwa khusus dalam sejarah manusia, bukan mitos atau legenda yang diceritakan untuk memahami adanya peristiwa ilahi. Bahwa karya Allah dalam Yesus Kristus yang disalibkan itu betul-betul ada dalam sejarah manusia, bukan mitos, bukan legenda, dan itu berbeda dengan cara berpikir mereka tentang dewa-dewi mereka. Setiap ibadah mereka mempunyai mitos sendiri yang melambangkan kebenaran tentang ibadah mereka bagi para pengikutnya. Sedangkan dalam pemberitaan Injil dan ibadahnya tidak ada mitos, melainkan sebuah bagian dari sejarah yang diberitakan sebagai salah satu perbuatan Allah yang besar. Kedua, bagi orang Yahudi, pemberitaan salib Kristus juga tampak seperti kebodohan untuk orang-orang Yahudi yang mengharapkan Mesias yang berkuasa dalam politik dan kekuasaan, menggulingkan kekuasaan dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka tidak dapat menerima pemberitaan salib Kristus karena salib tampak sebagai kelemahan, bukan kekuatan. Mereka tidak percaya kebangkitan. Mereka juga meminta tanda. Walau Kristus sudah memberikan banyak mujizat, tetapi itu semua belum cukup untuk memuaskan keinginan mereka sebagai pembuktian Kristus adalah Tuhan. Padahal tidak layak jika manusia menyuruh Tuhan untuk membuktikan Ia Tuhan. Kristus tidak seperti yang mereka ingini, karena itu mereka menolaknya. Ketiga, bagi orang Romawi, kelompok yang disebut pembantah oleh Paulus, mereka adalah orang-orang yang terlatih dalam seni bicara, debat, sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan punya kekuatan militer yang besar dengan jangkauan jajahan yang luas pula. Hukuman salib merupakan hukuman yang dibuat oleh pemerintah Romawi sebagai hukuman paling berat dan mengerikan yang diberikan kepada manusia. Jadi ketika Paulus menyampaikan pemberitaan tentang salib, tentu mereka menolaknya. Sebab bagaimana Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia dapat dikalahkan dengan hukuman yang paling keji, ngeri, dan memalukan yang mereka buat. Sehingga mereka pun menilai bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan. Saudara-saudara, dari penolakan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan penolakan 3 kelompok itu adalah berita salib tidak mampu mereka pahami, karena mereka memakai cara berpikir hikmat manusia yang terbatas untuk memahami cara kerja Allah. Cara Allah bekerja akan dipahami dengan hikmat yang datang dari Allah sendiri. Jika manusia tidak terbuka pada pengenalan akan Tuhan, maka manusia pun tidak akan dapat memahami hikmat Allah. Yang kedua, respon penerimaan diberikan dari orang-orang percaya di Korintus
yang merupakan golongan orang biasa, bukan orang terpandang namun menjadi istimewa karena mereka dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk percaya. Ayat 26. Diberikan hikmat untuk mampu menerima pemberitaan Injil, karya Allah dalam Yesus Kristus di kayu salib, dengan hikmat dari Allah yang tidak terselami oleh akal pikir manusia yang terbatas. Walaupun menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak di antara mereka, tidak banyak orang terpengaruh, terpandang, orang yang kuat, namun Tuhan berkenan untuk menyatakan kuasa-Nya, hikmat-Nya bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk mengenal Tuhan dan menerima Tuhan. Dalam hal ini, ciptaan dimampukan untuk mengenali penciptanya, diberi anugerah untuk menerima keselamatan dan boleh untuk berkomunikasi dengan penciptanya di dalam doa. Kepada orang-orang yang sederhana, Allah berkenan untuk menyatakan dirinya, dan pengetahuan akan pekerjaan Allah yang menyatakan dirinya itu merupakan hikmat-Nya yang ajaib, yang dapat diterima di dalam Yesus Kristus saja. Orang-orang berhikmat, orang-orang ahli Taurat, dan orang-orang berkuasa tidak mampu untuk mengenal Tuhan dengan hikmat kepandaian pengetahuan mereka. Berita salib jadi batu sandungan dan kebodohan bagi mereka. Padahal berita salib itu, Injil tentang Kristus itu, adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, sehingga percuma mereka berhikmat bijaksana jika hal yang paling agung itu tidak dapat mereka pahami dengan akal hikmat kebijaksanaan yang mereka banggakan. Sehingga benarlah kata firman bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat-Nya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 25. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, perenungan kita akan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa yang pertama, pemberitaan Injil sepanjang zaman bisa saja direspon dengan penerimaan dan penolakan. Sebagai orang percaya, kita pasti tahu dan memahami hal tersebut. Namun bagaimanapun juga responnya, pemberitaan Injil harus tetap dilakukan. Sebab Injil itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang dinyatakan bagi dunia. Hikmat dan kebijaksanaan manusia tidak dapat menyelamatkan manusia, tidak dapat menghapus dosa dunia, tidak juga dapat memampukan manusia untuk mengenal Tuhan dan percaya. Hanya jika kita percaya dan berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, maka kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus oleh-Nya. Yang kedua, berkaitan dengan perayaan Hari Doa Sedunia dan Doa Sedunia anak-anak, doa merupakan wujud dari pernyataan keterbukaan hikmat Allah yang dinyatakan kepada manusia. Sesungguhnya doa merupakan hal yang mustahil dilakukan, sebab bagaimana mungkin manusia atau ciptaan dapat berkomunikasi dengan Tuhan atau penciptanya? Mau sampaikan apa? Bagaimana caranya manusia tidak tahu apa-apa soal berdoa? Namun di dalam Yesus Kristus, manusia diberi hikmat, diberi pengetahuan bagaimana berdoa, diajari berdoa, sampai diberi anugerah untuk dapat memanggil Allah Sang Pencipta dengan panggilan yang begitu dekat, Bapa. Doa menjadi mungkin karena Kristus memungkinkannya terjadi. Sebab itu jangan lewatkan waktu berdoa. Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Bangunlah hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan di dalam doa, agar kita semakin mengenalnya dan semakin berhikmat menjalani hidup kita. Dan yang ketiga, kepada anak-anak juga mari kita ajar, tuntun mereka berdoa. Pengenalan akan Tuhan kita mulai dengan memberitakan Injil kepada mereka dan mengajar mereka berdoa. Ajarlah anak-anak berdoa sehingga ketika hati kecil mereka terasa berat, tertekan, tersakiti dan terluka, mereka bisa tahu kepada siapa mereka boleh datang, yaitu kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebatas yang mampu kami pahami, kami mohon Engkau memberkati dan menyempurnakannya di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap melakukan firman-Mu di hidup kami dengan setia. Ajar kami hikmat-Mu, dan bawa kami semakin dekat dengan-Mu di dalam doa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.